Sore, Bude. Baik-baik di kos-kosan. Baik-baik, Bude. Kita 1 menit lagi, boleh mulai. Saya mute all. Unita. Oh, dibuka Mbak Ratri. Hostnya sekarang Putra. Yang bertugas dibuka mic-nya ya, mikrofonnya. Untuk komuni nanti bisa ya? Iya, Hostnya Putra atau Nita? Putra. Untuk komuninya pindah ke Nita. Putra. Untuk komuni batin siapa yang mau? Oke, ya. Berarti jadi host. Nggak apa-apa, bisa ini share. Bisa. Oke. Baik, kita mulai. Tepat jam 6. Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama atas perkenannya melalui Romo Desius Kaki CSSR yang akan memimpin misa arwah untuk memperingati atau mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Ignatius Yohanes Handoyo ke rumah Bapa. Juga sebagai tambahan informasi, nanti sebelum berkat penutup, ada sepatah 2 patah kata dari perwakilan keluarga, juga akan disampaikan slideshow untuk mengenang Bapak Handoyo kurang lebih 2 menit. Baik, untuk menyingkat waktu, misa akan segera dimulai dengan lagu pembukaan. Kami persilahkan, Bu Nita. Dengan gembira bersama melangkah
Romo bisa dinyalakan. Saudara dan saudariku, marilah sekarang kita meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Kados pundi wartosnipun. Apa kabar semuanya? Baik, Romo. Puji Tuhan ya. Pada malam ini, berkah dalam. Pada malam ini kembali Ibu Arini Handoyo bersama dengan keluarga besar mengundang kita sebagai teman, sahabat, kenalan, keluarga untuk mengenang dan mendoakan Pak Han ya, atau Bapak Ignatius Yohanes Handoyo yang telah 1 tahun mendahului kita ke rumah Bapak. Umat beriman sebagai orang Katolik, persembahan sempurna buat orang yang telah meninggal dunia adalah persembahan Ekaristi Kudus. Mengapa demikian? Karena untuk kita orang Katolik, Ekaristi ini bukan sekedar perayaan mengingat-ingat wafat kebangkitan penebusan Kristus. Kita yakin bahwa dengan Ekaristi Kudus ini mengenang dan menghadirkan di altar di tengah-tengah kita rahmat salib kebangkitan penebusan Kristus. Dan kita percaya almarhum Pak Han ya, dia pun dengan beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, kita percaya rahmat pengampunan dosa dan kehidupan kekal Allah pancarkan atas beliau. Demikian pun Ibu Arini Handoyo sekeluarga bersama dengan kita semua, dengan rahmat Ekaristi Kudus kita percaya istimewa Tuhan curahkan semua. Marilah umat beriman, supaya doa, pujian, syukur, harapan kita Tuhan, marilah sekarang kita siapkan batin kita, mari kita tundukkan kepala. Kita hening sejenak. Kita menyadari salah dan dosa-dosa kita. Dan almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo, kita mohon ampun kepada Tuhan dengan mendoakan doa saya kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar Ignatius Yohanes Handoyo sampai masuk yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah asal dan tujuan kehidupan kami. Pada sore malam hari yang indah ini, Engkau menggabungkan kami di dalam perayaan Ekaristi Kudus, mengenang dan mendoakan 1 tahun almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Tuhan, pandanglah saudara kami ini dengan cinta dan rahmat-Mu. Semoga dia, karena beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, dia pun sekarang berbahagia dalam kehidupan surgawi. Pandanglah kami semua ya Tuhan, bukalah hati kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 21b hingga 26, dilanjutkan dengan bab 13 ayat 1 sampai dengan 3. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia-lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk Mazmur tanggapan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Bersama-sama, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya.
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. pialaku. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Ya Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Pialaku. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudara-saudariku, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu Dan dan sertamu sertamu juga. juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara dan saudariku, apakah suara Romo kedengaran? Kedengaran Romo. Oke, puji Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, adik-adikku umat beriman, bacaan yang baru kita dengarkan tadi diambil dari bacaan penanggalan liturgi hari ini. Dan hari ini gereja memperingati seorang kudus yang cukup terkenal, yaitu Santo Barnabas. Hari ini ya, gereja mengenang Santo Barnabas.
ketika sejak awal Ibu Flora mengatakan, Romo mana bacaannya? Romo kan belum menentukan bacaan. Ternyata ketika melihat bacaan hari ini, dan kemudian saya mengontak Ibu Arini Handoyo, saya rasa bacaan-bacaan hari ini cocok juga menggambarkan siapa almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, figur seorang Rasul Barnabas adalah seorang beriman yang baik, seorang yang rendah hati, yang mempunyai kepedulian dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan karena kerendahan hati sang Barnabas itu, Saulus yang akan menjadi Paulus, dia diterima pertama kali oleh Barnabas. Teman-teman semua, Romo jujur tidak terlalu mengenal almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Tetapi ketika berkomunikasi dengan Ibu Arini, saya mendapatkan informasi bahwa almarhum dalam kesahajaannya telah mengupayakan buah-buah kebaikan. Contoh konkret bahwa almarhum itu minimal pengalaman di lingkungan, ya, pernah menjadi ketua lingkungan, pernah menjadi korwil, pernah menjadi koordinator bidang di paroki, bahkan pernah menjadi prodiakon. Lalu juga hal-hal yang lain, almarhum itu disiplin dalam kegiatan rohani, sayang terhadap keluarga, hidup yang sederhana bersahaja, dan juga banyak teman. Saudara dan saudariku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan ketika hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul, keutamaan almarhum mirip-mirip juga dengan dilakukan oleh Rasul Barnabas. Karena itulah Romo tetap mengambil bacaan misa mengenang arwah almarhum ini menggunakan bacaan-bacaan pada penanggalan liturgi hari ini. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama tadi dengan pewartaan seorang Rasul Barnabas dalam kesahajaannya, justru di Antioquia itulah mereka pertama kali disebut sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristiani. Justru itu berangkat dari kesederhanaan dan kesahajaan. Ibu Arini juga menjelaskan bahwa almarhum itu orangnya selalu positive thinking, ramah dan banyak senyum, suka dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tadi ini kok saya Umat beriman yang dikasihi Tuhan, umat beriman yang dikasihi Tuhan, justru dengan hal-hal sederhana itulah kita disebut sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristiani. Tetapi ingat saudara dan saudariku, kita disebut orang Kristen atau orang Kristiani karena kita beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Dan karena itulah para rasul termasuk dengan Barnabas, kemudian juga Paulus dan juga jemaat perdana, mereka mewariskan kepada kita iman kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Dan karena beriman kepada kebangkitan itulah kehidupan kita ini pun menjadi berarti dan bermakna. Teman-teman semua, saya membayangkan kalau kita tidak beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, kata-kata Rasul Paulus sendiri, sia-sialah hidup kita ini. Sekali lagi ya, kalau tidak ada kebangkitan,
sia-sialah hidup kita ini. Amin. Amin. Amin ya. Bahkan Romo bayangkan ya teman-teman semua ya, kalau nggak ada kebangkitan, yang paling nyesel Romo ya, udah nggak menikah, nggak ada kebangkitan, nggak ada surga. Waduh, paling nyesal ya. Nggak begitu ya. Justru karena ada kebangkitanlah meneguhkan iman kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya percaya almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo justru karena beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, beliau tetap dan terus mengupayakan buah-buah kebaikan semasa hidupnya. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Matius tadi bagus sekali. Ketika Yesus mengutus para rasulnya, dia mengatakan kepada mereka, wartakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saudara dan saudariku, dalam doa Bapa kami, ada bagian paling inti, salah satu yang inti ya, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Justru sebenarnya kita ini merindukan suasana kemuliaan surgawi itu datang di dalam pengalaman nyata kehidupan kita. Sehingga tadi Yesus mengatakan, beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat dalam kehidupan kita. Yang kedua dia mengatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan yang berikut hal yang menegaskan perjumpaan kita, Yesus mengatakan kepada mereka, bangkitkanlah orang-orang mati. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bukan sebuah kebetulan. Ketika 1 tahun kita mengenang almarhum Pak Han, bacaan hari ini menegaskan, bangkitkanlah orang yang telah meninggal dunia. Saya yakin dan percaya bahwa seperti bacaan Injil yang mengatakan, pergilah, wartakanlah kebaikan, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, oleh karena itu, bagikanlah dengan cuma-cuma. Walau hasilnya percuma ya. Enggak kan? Hasilnya enggak ada yang percuma ya. Almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo, dia telah mewartakan kebaikan Tuhan dengan cara hidup dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan saya percaya semua pemberian diri dia itu semua tidak pernah percuma, tidak pernah sia-sia. Rahmat kebangkitan, kehidupan kekal Allah pancarkan kepada almarhum. Dan tadi umat beriman, dalam pengutusan, Yesus mengatakan, pergilah kamu semua, jangan kamu membawa emas atau perak, jangan membawa uang, kecuali bawa ATM kayaknya. Bawa ATM ya, bawa kartu ATM saja katanya ya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita diminta supaya apa? Dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kalau kita dekat dengan Dia dan mengandalkan Dia, kita pun seperti bacaan tadi akan menjadi pembawa damai dalam setiap pengalaman nyata dimanapun kita berada. Dan tadi umat beriman, pada bagian terakhir, di sana dalam bacaan Injil dikatakan, kalau kamu ditolak di suatu tempat, tinggalkanlah tempat itu, sebenarnya ada kelanjutannya, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, ada banyak versi penafsiran dari perikop ini, tetapi sebenarnya Yesus mengatakan kalau kamu ditolak, tinggalkan tempat itu, pergilah dan kebaskanlah debu dari kakimu. Sebenarnya
pengalaman kita pun entah sebagai pastor, teman-teman sebagai umat awam, tentu dalam perutusan kehidupan kita ini kadang kita alami tantangan, masalah, ada yang sakit, ada yang meninggal, itu bagian dari kehidupan kita. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu alami itu, jangan sampai berlarut-larut. Kebaskanlah itu, tinggalkanlah itu, pandanglah ke depan, di sana ada keselamatan. Terkadang kan kita kalau punya masalah, berlarut-larut dalam masalah. Bahkan itu ibaratkan kalau kita misalnya masuk di lumpur gitu kan, kalau kita jalan saja tanpa membersihkan, pasti langkah kita akan terganggu, bahkan bisa mengotori perjalanan kita. Karena itu Yesus mengatakan, tinggalkan itu semua, kebaskanlah itu, bersihkanlah itu, berjalanlah terus, di depan sana ada rahmat, ada keselamatan. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, khususnya Ibu Arini Handoyo sekeluarganya, saya lihat di layar di sana itu ada 7 orang ya, ada rombongan di sana ya, keluarga. Almarhum telah meninggalkan keluarga semua. Tetapi saya teringat ada satu kalimat yang bagus ya, di antara orang-orang yang saling mencintai, ketika salah satunya meninggal, kematian orang yang dicintai itu tidak pernah mati dari hati orang yang mencintainya. Ditangkap ya maksudnya ya, umat beriman bahwa Ibu Arini Handoyo sekeluarga mencintai almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Antara yang saling mencintai ini, walaupun almarhum telah meninggal dunia, tetapi ingat, kematian almarhum jangan pernah mati dari hati dan kehidupan Ibu Arini sekeluarga. Artinya apa? Tadi, keutamaan-keutamaan yang ditinggalkan oleh almarhum itu pun harus dihidupi terus dalam keluarga. Kesahajaan, kesederhanaan, kepedulian dengan sesama, positif lain, itu menjadi kekhasan yang harus dihidupi oleh keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, marilah untuk kita semua dengan iman dan kepercayaan kita akan Kristus yang wafat dan bangkit, saya kembali mengajak kita semua, jadilah orang Katolik yang berjiwa besar. Sekali lagi ya, jadilah orang Katolik yang berjiwa besar. Amin. 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 Amin ya, berjiwa besar. Karena apa? Kita mempunyai Kristus yang wafat dan bangkit, yang hadir meneguhkan pengalaman nyata kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang mudah mutung, bersungut, mengeluh, ini kita belum berjiwa besar ya. Mari kita berjiwa besar, kita yakin bahwa dengan kita beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, percayalah kehidupan kita ini tidak pernah sia-sia. Dan kita percaya Bapak Ignatius Yohanes Handoyo yang telah mendahului kita juga ibarat ya umat beriman, hidup kita di hadapan Tuhan itu bisa digambarkan seperti bagaimana kalau kita masuk ke dalam kebun bunga. Biasanya kalau kita masuk di kebun bunga, yang ingin kita petik itu bunga yang bagaimana biasanya? Yang paling indah kan? Biasanya yang kita ingin petik adalah bunga yang terindah, bunga yang terbaik. Demikian pun Tuhan Allah kita adalah pemilik kebun bunga kehidupan. Dan 1 tahun yang lalu, kuntum bunga kehidupan dalam diri Bapak Ignatius Yohanes Handoyo telah dipetik oleh pemilik kehidupan itu. Dan kita percaya setelah setahun ini,
puntung bunga itu telah harum mewangi di surga, dan harum-harumannya menjadi pendoa buat Ibu Arini sekeluarga dan juga buat kita semua. Akhirnya umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi semoga dengan kebersamaan kita pada malam hari ini, percayalah, bersyukurlah kita menjadi orang Katolik. Sekali lagi ya, bersyukurlah kita menjadi orang Katolik karena kita beriman kepada Kristus yang wafat dan bangkit, yang mendatangkan rahmat keselamatan buat kita semua orang yang percaya, dan semoga kebersamaan ini berkat berlimpah dari Tuhan tercurahkan untuk kita semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita hening sejenak. Dan marilah sekarang kita siapkan hati untuk menghaturkan doa-doa permohonan kita. Tuhan Allah dan Bapa kami, dengan penuh iman dan pengharapan kami datang mengaturkan doa-doa permohonan kami. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah suami, Bapak, saudara kami, Ignatius Yohanes Handoyo, yang Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Sudilah menerima dia dalam sukacita kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Allah, kami mohon kemurahan-Mu bagi suami, Bapak, saudara kami Ignatius Yohanes Handoyo. Janganlah Kau ingat-ingat lagi dosa-dosanya, tetapi limpahkanlah kerahiman-Mu kepada dia. Semoga dia Kau sambut dan dipersatukan bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami keluarga tercinta yang ditinggalkan, ya Bapa, tolonglah kami semua supaya saling mendukung, saling memberi kekuatan dan penghiburan. Semoga kenangan akan masa hidup almarhum akan selalu tersimpan dalam hati dan meneguhkan kepercayaan kami akan bimbingan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, keluarga besar kami dari almarhum Bapak Ignatius Yohanes Handoyo telah menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Maka sudilah mendampingi kami supaya sanggup menghadapi beban dan kesulitan hidup ini. Lebih-lebih saat ini, dikala ditinggalkan oleh suami, bapak, saudara yang kami cintai. Limpahkanlah kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kuatkanlah iman dan pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, beserta keluarga masing-masing. Ya Bapa, jadikanlah kami alat-Mu dalam menciptakan kerukunan dan penghiburan, serta menjadi pembawa damai-Mu. Jauhkanlah kami semua dari kemalangan, serta berkatilah hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sekarang dalam hati kita masing-masing kita mengaturkan ujub doa pribadi kita. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami,
Pandanglah umat-Mu yang berhimpun dalam Ekaristi Kudus ini. Curahkanlah atas mereka ya Tuhan, sungguh dengan segala rahmat yang mereka butuhkan dari hadirat-Mu. Tuhan, berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, damai, dan sukacita. Jauhkan mereka dari segala godaan dan kecelakaan serta mara bahaya. Dan semoga ya Tuhan yang niatkan dan harapkan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi indah pada waktunya, pintu rahmat kerahiman-Mu tercurahkan atas mereka semua. Dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan, karena kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, serta tangan kemenangan kepada kami, roti yang disiapkan ini, bila telah siapkan Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah dan Bapa kami, terimalah persembahan diri umat-Mu, satukanlah dengan korban Kristus di altar ini mendatangkan rahmat kehidupan kekal bagi Ignatius Yohanes Handoyo dan berkat berlimpah bagi kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu. sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah Layak dan sepantasnya. sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah segala segala kuasa, kuasa, surga dan surga bumi dan penuh bumi penuh kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu.
Terpujilah Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Makan harapan iman kita, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa Bapak Ignatius Yohanes Handoyo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Rasul Barnabas, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau Raja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan Dan bersama rohmu. Damai Kristus buat kita semua. damai Kristus. Kita bersama-sama mendoakan anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, lihatlah, Dia inilah Kristus Sang Penebus Anak Domba Allah ditinggikan di hadapan kita, memancarkan rahmat berlimpah atas kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan nyanyikan lagu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tubuh dan darah Kristus Amin. Amin. dan mengunjungi kita sampai masuk ke hidup kekal. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kembali kami haturkan ke hadapan-Mu. Rahmat dan kasih-Mu sungguh nyata hadir melingkupi kami dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Tuhan, kami percaya saudara kami Ignatius Yohanes Handoyo, dia pun bersukacita dalam perjamuan abadi di surga. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, agar kami dengan penuh pengharapan menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah dan Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ibu Arini. Selamat sore, Selamat sore. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sungguh menjadi suatu kebahagiaan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini telah terselenggara misa arwah bagi suami yang tercinta Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Romo Kristus Regi yang di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memimpin misa pada malam hari ini. Yang kedua juga kami ucapkan pada keluarga besar dengan kami, Santa Ursula, yang telah memfasilitasi keluarga kami dengan ring YouTube ini, dan kami bisa berdoa bersama-sama. Santa Ursula adalah lingkungan yang Mas Han sendiri sangat aktif untuk berperan aktif bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlihat di sini juga perwakilan dari wilayah 8 yang ikut serta di dalam misa ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada keluarga besar ex-seminari Perpelidang Angkatan 75. Itu juga sangat mensupport saya dan keluarga. Kami masih dianggap keluarga. Umum, Mas Andre dan sebagai Pak RT. Terima kasih untuk keluarga besar kami, Prah Citro Diarjo, keluarga besar Mulyo Biwarno, keluarga besar Harjo Sanjoyo, dan tak lupa para sahabat rekan yang hadir di tengah-tengah kami. Besar hubungan ini terselenggara adanya tim kecil yang kami persiapkan untuk kelancaran dan kenikmatan misa 1 tahun masa ini antara Ibu Flora, Mbak Loka, Mbak Rafi,
Tante Tias, Mas Putra, dan Mbak Tantri, Mbak Nita. Dan pemilih pada sore hari ini sangat mengena dan menghibur kami, terutama saya dan keluarga. Bahwa semua harus ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, romonya nggak akan laku. Saya percaya itu. Amin. Bahwa orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus itu akan bangkit bersama kita. Dan semoga masa yang sudah dekat dengan Allah mendoakan kita semua agar perjalanan hidup kita tetap dibimbing dan disertainya dan jalan kita tetap menuju ke rumah Bapa di surga. Terima kasih kepada semuanya. Itu merupakan suatu penghiburan bagi kami bahwa memang saya sadar masa sudah berbahagia. Tapi ternyata dia masih hidup di dalam hati saya dan keluarga. Terima kasih Romo atas hominya. Dan semoga ini menguatkan kami semua. Menguatkan para saudara-saudara kami yang hadir pada misa malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perayaan sore hari ini. Bu Flora. Terima kasih. Terima kasih Pak Turnomo. Terima kasih Pak Turnomo. Terima kasih Bu Arini. Bisa yang petugas slideshow untuk mengenang Bapak Handoyo, kami persilahkan. Mbak Ratri. Sudah. Balik lagi. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini kau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa
Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Saudara dan saudariku, ini sudah bagian Romo ya? Iya Romo, maaf. Oke. Pertama, Ibu Arini Handoyo sekeluarga. Bagus sekali kesaksian Ibu Arinia bahwa benar yang Romo katakan juga ya, bahwa walaupun Bapak Han sudah pergi, tapi hadir semakin utuh dalam diri ibu dan keluarga beriman. Jadi ibu sekeluarga jangan pernah merasa sendiri, ada umat lingkungan, ada teman-teman, ada sahabat yang datang mendoakan, meneguhkan, karena hidup kita ini harus berjalan. Mungkin sekarang kan porsinya Ibu Ari dan keluarga, kadang juga yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi kita diteguhkan dan dikuatkan sebagai umat Allah yang masih berziarah di dunia ini, sehingga Ibu Arini sekeluarga semangat terus, penuh pengharapan dan berjiwa besar. Amin. Amin ya. Juga teman-teman lingkungan Ursula dan yang lain-lainnya, ada eksim juga ya, ekseminari. Romo juga dari Mertolo, Mertoyudan juga ya. Tapi Romo angkatannya sudah tahun berapa ya? Tahun 97-98, udah kesini banget ya. Teman semua, terima kasih banyak untuk kehadirannya. 56 partisipan, tapi beberapa layar itu ada yang hadir lebih dari, ada yang 5, ada yang 7 ya. Ini bagus sekali. Ini hadir, artinya Ibu Arini banyak yang mencintai, mengenal almarhum dan juga mendoakan keluarga. Terima kasih kepada yang sudah siapa ya yang Ratri ya. Track tadi klip foto itu bagus banget ya lagunya ya. Lagu apa itu, Dek? Lagunya itu lagunya siapa itu? Oh, Mas Putra. Mas Putra Romo yang buat. Oh iya, yang oh iya iya. Oke, terima kasih, itu soundtrack musiknya bagus dan cocok dengan klip fotonya ya. Terima kasih buat yang sudah mempersiapkan kebersamaan kita ini, dan semuanya sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita. Semoga hal-hal seperti ini, kebersamaan kita sebagai orang-orang yang percaya terus yang bangkit. Mari sekarang kita siapkan hati, kita mohonkan berkat Tuhan buat kita semua.
Tangan terbuka seperti ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga dengan penumpangan tangan tertabis dan terurapiku ini, Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adikku, sukacita kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, rencana baik kita di hari-hari mendatang, dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Romo. Lagu penutup. Baik, terima kasih sekali lagi Romo yang telah memimpin misa pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti misa mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Ignatius Yohanes Handoyo. Baik Bapak Ibu, bagi keluarga yang masih mau bersilaturahmi, kami masih ada waktu sampai 7:30, cukup Ibu Arini? Masih mau bersilaturahmi? Ya.
Ya, silahkan yang mau bersilaturahmi, kami masih ada buka screen-nya. Terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Selamat malam. Selamat makan Matur Romo. nuwun semuanya. Kasih Terima kasih Romo. Ternuwun Terima kasih Romo. semuanya. Berkat Tuhan semuanya. Terima kasih Romo. Senang ini 54 partisipan, banyak banget yang hadir. Tadi 58 Romo. 58 Romo. Tadi Oh 58. iya. Oh oke ya. Senang. Nah, di tempat Romo kan udah jam 8.15. Romo. Romo harus pamit duluan ya. Ya. Terima kasih Romo. Semuanya sehat dan sukacita ya. Amin, amin. Dan berjiwa besar. Amin. Amin. Ibu Flora, thanks Ibu Flora ya. Udah undang Romo ya Bu Terima Flora kasih ya. Romo. Ya Romo. Oke, semuanya dadah, berkat Terima kasih Tuhan Romo. semuanya. Terima kasih. Ya. Silakan yang mau bersilaturahmi, yang mau live, ya silakan. Selamat malam Derini. Bule. Di sini juga baru selesai. Saling mendoakan. Terima kasih. Agus Wandu. Iya Mbak, halo Mbak. Halo. Sini juga baru selesai Derini. Mbak Tris. Iya, halo. Recordingnya dimatiin ya. Bu Rini